Perkenalkan, nama saya Rosaria Echa, NIM saya 201041717251. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang kepuasan pelanggan. Pelanggan atau customer adalah semua orang yang menuntut kita atau perusahaan kita untuk memenuhi standar mutu tertentu. Kepuasan pelanggan merupakan suatu perasaan atau penilaian emosional dari pelanggan atas penggunaan suatu produk barang atau jasa di mana harapan dan kebutuhan mereka terpenuhi. Kepuasan merupakan hal yang penting karena dengan memuaskan konsumen, organisasi dapat meningkatkan tingkat keuntungannya dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Pandangan pelanggan bagi pemasaran. Yang pertama, pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kitalah yang tergantung pada mereka. Yang kedua, pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Yang ketiga, tidak ada seorang pun pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Yang keempat adalah pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dipuaskan. Keuntungan dari loyalitas pelanggan. Yang pertama, pelanggan yang loyal memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar dibandingkan mempertahankan pelanggan yang ada. Pelanggan yang sudah percaya pada perusahaan dalam suatu urusan bisnis akan percaya juga dalam bisnis lainnya. Biaya operasional perusahaan akan lebih efisien. Pelanggan loyal sudah memiliki banyak pengalaman positif dengan perusahaan. Pelanggan loyal akan senantiasa membela perusahaan dan bahkan mampu menarik orang lain untuk menjadi pelanggan. Terdapat 5 kesenjangan yang menyebabkan kegagalan dalam penyampaian jasa. Yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Misalnya seperti manajemen mengira bahwa konsumen lebih menyukai ukuran makanan yang besar, padahal konsumen lebih mengharapkan menu yang banyak. Manajemen mengira bahwa konsumen lebih menyukai kecepatan sampai tujuan, padahal konsumen lebih menyukai kenyamanan dalam perjalanan. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Contohnya seperti manajemen meminta para karyawan untuk memberikan pelayanan yang cepat, tetapi tidak menentukan standar waktu yang tepat. Kesenjangan yang ketiga ialah kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Contohnya seperti para perawat harus mau mendengarkan saran dan keluhan dari pasien, tetapi di sisi lain juga harus memberikan pelayanan yang cepat kepada pasien yang lainnya. Kesenjangan yang keempat adalah kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Contohnya seperti promosi yang disampaikan menyatakan bahwa sekolah menyediakan laboratorium, perpustakaan yang lengkap, tetapi kenyataannya biasa-biasa saja. Kesenjangan yang kelima ialah kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Contohnya seperti dokter memberikan perhatian khusus kepada pasien secara terus-menerus, namun pasien justru merasa takut. Terdapat 2 teknik pengukuran. Yang pertama, pengukuran lunak atau soft measures, seperti pengukuran berdasarkan pada persepsian. Kalau yang kedua, pengukuran keras, seperti pengukuran berdasarkan pada kinerja objektif. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan. Yang kedua, pengalaman masa lalu
ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. Yang ketiga, pengalaman dari teman-teman, di mana mereka akan menceritakan mutu produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu. Yang keempat, komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi pelanggan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.